Tuhan, Shalom sidang Jumat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita tetap semangat dalam mengikutinya, dan saat ini kita mau puji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pembalasan kepada orang Midian. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara bangsa segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku. Jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas anak Imam Eleazar untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zurhur dan Reba. Kelima raja Midian juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak dan segenap kekayaan mereka dijara, dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawanan rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkanlah semua perempuan hidup. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasib Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tetapi kamu ini berkemalah 7 hari lamanya di luar perkemahan, tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh kamu sendiri dan orang-orang tawananmu, dan juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan. Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada
para prajurit yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hanya emas, perak, dan tembaga besi, timah putih dan timah hitam, segala yang tahan api haruslah kamu lakukan dari api supaya menjadi tahir, tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci, dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lakukan dari air. Lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah panjang lebar membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Kita melihat bagaimana di sini pembalasan kepada orang Midian, yaitu orang Israel berperang melawan orang Midian. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dan saya percaya jemaat yang diberkati oleh Tuhan yang ada di rumah juga jemaat yang dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini dengan baik-baik dan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu hidup dalam kekudusan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Allah ingin bangsa Israel terus hidup dalam kekudusan. Allah bertindak menyelamatkan mereka dengan menghancurkan segala secara tuntas penyebab dosa mereka. Artinya yang menjadi penyebab dosa bangsa orang Israel adalah bangsa Midian atau orang Midian. Sehingga Tuhan menyuruh orang Israel melakukan pembalasan kepada orang Midian untuk menumpaskan mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Allah mengasihi bangsa Israel sehingga menginginkan mereka kembali pada hidup yang kudus sebagai umat miliknya. Hal ini terlihat dengan jelas saat Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menyucikan diri setelah berperang dengan bangsa Midian. Kita melihat jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setelah orang Israel berperang melawan orang Midian, dan kemudian orang Israel memperoleh kemenangan, dan setelah mereka memperoleh kemenangan, Tuhan menyuruh mereka untuk membasuh diri mereka, menyucikan diri mereka. Karena apa? Karena mereka baru melakukan suatu peperangan yang mungkin banyak memakan korban. Jadi Tuhan ingin mereka hidup kudus. Tuhan ingin mereka bersih dan suci dari setiap apa yang mereka lakukan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Allah memerintahkan kepada bangsa Israel melalui Musa untuk melakukan pembalasan. Hal ini menunjukkan cara Allah menjaga umatnya untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Di satu sisi, pembalasan ini merupakan peringatan penting terhadap perbuatan bangsa Israel yang berpaling darinya oleh sebab bujukan rayu bangsa Midian. Para perempuan Midian mengajak bangsa Israel berpaling dari Allah dengan menyembah Baal Peor. Mirisnya, bangsa Israel memilih untuk menuruti mereka dan melanggar janji kesetiaan kepada Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Allah. Dan saya percaya kita yang di rumah juga adalah bangsa umat pilihan Allah. Allah sangat mengasihi bangsa Israel, dan juga Allah sangat mengasihi kita. Allah tidak ingin kita jauh daripadanya. Allah tidak ingin kita hidup menderita. Namun Allah ingin hidup kita selalu diberkati. Hidup kita selalu bahagia. Hidup kita berjalan dalam kebenaran. Itu yang diinginkan oleh Allah. Kita hidup kudus. Namun pada hakikatnya manusia adalah manusia yang tidak sempurna. Manusia biasa yang mungkin saja akan bisa melakukan dosa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bagaimana Allah yang sungguh mengasihi bangsa Israel. Dan Allah ingin bangsa Israel hidup kudus, hidup di dalam kekudusan. Bukti Allah mengasihi bangsa Israel yaitu Allah tidak ingin bangsa Israel tergoda oleh bangsa Midian, oleh perempuan-perempuan Midian yang mengajak orang Israel, yang merayu dan membujuk mereka dengan rayuan, dengan gombalan, sehingga orang Israel terpikat oleh rayuan dari perempuan-perempuan Midian. Sehingga ketika mereka sudah terpikat, bangsa Israel terpikat oleh rayuan daripada bangsa Midian,
mereka juga akan meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan Allah, tidak mau menyembah Allah. Dan mereka menyembah Baal Peor, menyembah berhala. Dan itu membuat Allah sangat sedih. Sehingga Allah ingin bangsa Israel berpaling, artinya kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Dengan cara apa? Allah menyuruh melakukan pembalasan kepada orang Midian, menumpas semua orang Midian, laki-laki. Semua laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ditumpas. Ada suatu ketetapan yang harus ditumpas oleh orang Israel kepada bangsa Midian. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan juga ingin hidup kita kudus. Tuhan tidak ingin kita jauh daripadanya. Pelajaran penting yang boleh kita petik hari ini, ketika ada seseorang yang membujuk kita, merayu kita ingin jauh daripada Tuhan, menjauhkan diri kita daripada Tuhan, jauhkan dia. Tapi ketika ada seseorang mengajak kita untuk setia beribadah, melakukan hal yang benar, mari kita mendekat kepada dia. Tapi ketika ada seseorang yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, jauhi dia, karena itu tidak Tuhan kehendaki. Sama dengan halnya dengan orang Israel, Tuhan tidak ingin orang Israel tergoda oleh orang Midian, sehingga Tuhan menginginkan orang Midian ditumpas supaya orang Israel tidak tergoda lagi. Karena apa? Yang menyebabkan orang Israel jauh daripada Allah, yaitu orang Midian dengan bujuk rayu mereka. Oleh karena itu demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, letakkan firman-Mu dalam hati kami dan ajar kami Tuhan untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Tuhan Yesus.